di kota-kota besar dalam ompreng itu suka ada tulisan enak Sep, Ya. terima kasih Sep, Sep besok spaghetti ya. Tapi kalau di daerah saya Kang Dudi yang di pojok Pangandaran apa dalam ompreng tes mang tanggung nasi gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu Bagja Waluya laju mulus tinekanaan pamaksada. Tempo hari lihat status Kang Andi, terjadilah kontak-kontak. Akhirnya saya undang di sini. Sudah lama kita tidak ketemu ya, Kang Andi. Betul Kang Dudi, biasalah ada kesibukan yang lain gitu kan. Ya di samping itu juga saya kesini lagi ke Tasik sekarang ini ingin berjumpa juga dengan teman-teman, itu sudah lama. Ternyata perbincangan kita itu tidak mengalir begitu saja gitu ya. Tapi ada rentetan yang mengaitkan gitu. Karena ya kita sudah kenal lama begitu. Dan seringkali kita bertemu di persamuhan yang sebetulnya di sana banyak para aktivis gitu ya. Kemudian praktisi hukum, akademisi begitu. Nah, termasuk dengan Kang Andi ini, hari ini kita bertemu. Sekarang itu lagi gonjang-ganjing dan saya dengar juga Kang Andi itu salah satu mitra MPG kan, Betul. makanan bergizi gratis gitu, yang di pusat itu ada permasalahan gitu. Sebetulnya bagaimana Kang Andi sebagai mitra nih menyikapi persoalan yang sedang terjadi? Suatu hal yang harus kita luruskan bersama. Contoh misalkan analisa saya dalam program MBG ini baru saya ikut, tahu sendiri mungkin Kang Rudi ya, dulu ada penawaran proyek apapun di pemerintahan apapun saya belum pernah ikut campur. Cuman hari ini kebetulan ada program MBG yang analisa saya itu program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, sangat bersentuhan sampai ke akar rumput, sudut-sudut kampung sana itu kita langsung bersentuhan. Nah, itu yang saya suka. Makanya ada salah satu program pemerintah dan dulu hanya satu saya yang ikutan ini. Ya karena ya itu saya paling suka yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, tentang analisis saya tentang pejabat PGN itu yang ditangkap oleh Kejagung, kehebatan Presiden sekarang itu adalah pejabat hukum bisa mengakses tugasnya. Itu yang paling sulit. Oke, dalam hukum kan ada azas ya, equality before the law. Siapapun bisa mengakses hukum dengan baik. Tapi satu sisi dari dulu pejabat hukum justru tidak susah untuk mengakses hukum dengan mengakses tugasnya. Itu yang paling sulit. Tapi ternyata walaupun ini program prioritas presiden kata orang-orang atau program yang digembor-gemborkan oleh presiden kita sewaktu kampanye juga, tapi tetap kalau di situ ada pelaku yang aneh-aneh, ternyata pejabat atau praktisi hukum di situ yaitu Kejagung bisa mengakses tugasnya. Itu yang paling hebat. Artinya walaupun katakanlah kepala BGN tempo hari itu kan dia dibanggakan, dipuji-puji malah oleh Pak Presiden ya. Tetapi manakala ada persoalan langsung kan dihajar saja kan gitu ya. Artinya dalam posisi itu sebetulnya
langkah presiden sudah tepat ya. Sangat tepat sekali, sangat tepat. Dan sesuai dengan janjinya bahwa siapapun pelaku korupsi akan ditindak itu. Ya, Dan yang hebatnya lagi bisa mengakses bisa mengakses kan. Kejagung itu bisa mengakses tugasnya. Ya. Tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi dari presiden atau dari siapapun. Dia dengan leluasa bisa mengakses tugasnya, dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu Ya. itu yang paling hebat. Dan Yang sebelumnya itu sebetulnya belum pernah terjadi sampai sejauh itu kan. Nah itulah, apalagi rejim-rejim yang dulu gitu kan, analisis saya KPK seperti kejaksaan itu kan seperti yang tebang pilih gitu kan, seperti Ya, yang tebang oke. pilih. Clear, itu dari sisi itu. Itu. Tapi sekarang program prioritas yang menjabat adalah orang-orang dekat presiden. Tapi di sisi lain presiden tetap menjaga kualitas programnya Ya. dengan mempersilakan kepada pejabat yang berwenang, Kejagung atau siapapun itu, kepolisian atau KPK, bisa mengakses tugasnya. Itu yang terpenting, Kang Dudi. Tidak dihalang-halangi kan begitu. Tidak ada dihalang-halangi, buktinya kan. Ya. Buktinya itu Pak Dadan, Pak Sony, dengan siapa itu Pak Ya, oke. Waka 1 itu Ya. dieksekusi oleh kejaksaan, tidak ada Ya, oke. Itu yang menghalangi. poin-poin penting yang harus dipahami. Nah, itu Tapi poin penting. sama sekali sekarang itu kan praktik baik itu kan seolah-olah teredam oleh isu-isunya yang gencar gitu kan. Nah, itulah. Malah bergeser nih isunya. Nih isunya menarik gitu. Isunya malah hentikan makan bergizi gratis gitu. Karena ada masalah di para pemangku kebijakannya. Narasinya kan jadi bergeser. Hentikan makan bergizi gratis gitu. Jadi ladang korupsi. Dan itu fakta kan gitu. Kepala BGN tempo hari langsung dicokok oleh Kejagung, diakses dalam tanda petik. Tuh, begini ya. Terlalu subjektif kita kalau berpikir ke sana. Kita harus sedikit menyisakan objektivitas pemikiran kita itu. Contoh, mohon maaf ya, dengan saudari Tiara Tamara itu ya, yang entah itu adalah perwakilan dari ICW atau dari pribadi, saya tidak tahu itu. Melalui podcastnya saya tonton itu sampai selesai, itu tidak ada sedikit pun menyisakan 0,1% pun kebaikan program ini. Dan seolah-olah dia mengklaim, menjudge bahwa program ini adalah terburuk. Nah, begini, saya sebagai mitra, Pak Dodi, soal akademisi ya tetap saya berjalan ya. Tentang praktisi juga tetap berjalan, tapi saya pilih-pilih lah sekarang ya. Oke, teman-teman. Kang Andi itu multitalenta. Praktisi hukum iya, akademisi iya, dan sekarang jadi mitra MBG gitu. Semua dijalankan. Karena di situ ada manfaat yang saya rasakan. Saya sebagai pemilik dapur yang disewakan ke BGN untuk dikelola dapur oleh BGN. Jadi yang mengelola dapur itu, Kang Dodi, sebenarnya itu adalah dari BGN sendiri. Kami hanya menyediakan fasilitas, baik bangunan dan alat-alat, kendaraan dan lain sebagainya. Itu semua disewa. Kami hanya satu, adalah biaya sewa. Tidak ada biaya lain pun, hanya biaya sewa saja. Nah, di situ ada perwakilan dari BGN, yaitu yang disebut dengan SPPI ya, atau yang ditunjuk oleh BGN langsung jadi kepala dapur, KSPPG, Kepala Satuan Pemenuhan Gizi. Itu orang BGN langsung yang diperintah untuk menjadi kepala dapur di suatu tempat. Di situ ada ahli gizi. Ahli gizi itu sesuai dengan standar ya, standar yang ditetapkan oleh BGN.
dan ada juga sarjana akunting atau sarjana ekonomi yang mengatur mengelola keuangan di situ. Jadi kami itu yayasan atau mitra, kami itu mitra itu hanya menyediakan satu bangunan, alat-alat, dan kemungkinan relawan atau karyawan. Kalau di dapur itu disebut relawan ya, karena jam kerjanya memang ada terkadang ada yang tengah malam gitu, yang kerja malam, bagian pengolahan dan bagian persiapan. Nah, satu sisi manfaat program ini itu terasa sekali oleh masyarakat. Bayangkan, saya ini dapur yang paling pojok di Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran paling pojok, berbatasan dengan Kabupaten Tasik, itu belantara. Walaupun bukan hutan, tapi masih pelataran lah gitu ya Kang Rudi. Di samping kanan saya sama belantara, di samping kiri itu laut bebas, sudah di perbatasan dengan Australia. Ya, artinya itu masuk ke ini ya, ke daerah terluar gitu ya. Tidak. Kalau saya lihat tadi itu tidak sih, tapi masih terjangkau. Masih terjangkau tapi kan. Cuman sedikit tidak terukur. Okay. Kami belanja banyak, belanja jauh gitu kan. Nah, yang terutama bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan. Contoh misalkan, kembali dulu lah yang tadi ya, yang tadi. Di dalam dapur itu, yang bernaung itu ribuan. Satu dapur saya 3.000, saya hitung itu 3.000 yang menerima manfaat dari dapur saya. Contoh kan tadi. Ya kalau anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita itu sudah biasa ya. Itu hanya menerima manfaat saat makan siang lah gitu kan. Tapi sisi lain hakikat dari itu, relawan saya 50 orang itu punya nafkah dikali 50 orang dikali dengan keluarganya. Bayangkan, anggaplah anak dan istrinya, anaknya 2, istrinya 1, itu jadi 3. Jadi di dalam gaji mereka itu 4 orang yang menikmati. Akan Rudi tahu mungkin hakikat bekerja ya. Hakikat bekerja adalah mengangkat harkat martabat diri sendiri dan keluarganya. Nah, harkat martabat mereka itu sekarang udah naik. Yang biasanya ke warung itu berhutang, sekarang itu bisa bayar. Malah warung itu menawari untuk ngutang. Bayangkan kan Rudi? Bayangkan. Kalau digaji di BGN itu kan relawan itu per periode itu artinya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu setelah gajian, sorenya anak dan istrinya pakai motor jalan-jalan, belanja kan. Udah belanja gitu, pulangnya bawa oleh buat orang tuanya. Bayangkan, manfaat seperti apa lagi yang dipandang tidak ada manfaatnya itu. Bayangkan seperti itu. Artinya kalau begitu MBG ini juga membangun ruang kegembiraan ya, indeks kebahagiaan masyarakat yang bisa diberdayakan. Oh itu jelas sekali itu, jelas sekali. Contoh sekarang begini, saya mengirim surat ke desa tempat dapur saya kepada yang terhormat kepala desa, memberi ruang kepada warga desa, siapapun orang yang ingin bekerja sama dengan dapur harus membentuk UMKM. Kalau tidak ada UMKM, saya bentuk UMKM, saya legalitaskan UMKM-nya. Saya siapkan modalnya, saya siapkan ahlinya untuk datang, untuk memberikan edukasi tentang ahli membuat roti, ahli membuat pengolahan makanan. Bahkan untuk pertanian saya siapkan bibitnya, saya siapkan pupuknya, saya siapkan obat-obatnya. Dan peternak ayam,
silakan datang ke dapur, minta benih ayamnya, minta pakannya, siapkan kandangnya, silakan. Itu saya sebagai mitra sangat puas bekerja sama dengan masyarakat. Saya tidak perlu jauh-jauh belanja. Kalau dekat kan lebih enak, lebih murah, otomatis. Dan ekonomi di desa itu kan akan terbangun. Putaran uang hanya segitu bisa mereka hidup. Apalagi di daerah saya yang tidak terukur itu, kata Kang Dudi. Oke, tapi kenapa ya praktik baik itu tidak bunyi malah gitu. Yang bunyi itu yang lain-lain gitu ya. Yang justru ada beberapa masalah kan. Umpamanya ada kita dengar dan itu memang terjadi kan. Ada kasus-kasus umpamanya ya makanannya tidak layak gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Yang bunyi itu yang seperti itu. Tapi praktik-praktik baik ini kan tidak berbunyi begitu. Ya mungkin begini ya Kang Dudi. Jadi di suatu tempat tertentu memang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Contoh lah, misalkan di tempat-tempat di kota besar itu ya, di kota besar itu, contoh di Jakarta, dapur tidak banyak. Ya. Karena apa? Karena tidak terukur. Distribusinya cuma 3 kilo, perjalanannya bisa nyampe 2 jam. Dan biaya sewa bangunannya mahal. Nah itu mungkin ya satu sisi itu. Dan satu sisi lagi tentang makanan yang tidak layak. BGN menyimpan ahli gizi di situ. Dan yang membuat menu itu mereka. Chef ya, pengolah masakan dengan ahli gizi, dihitung oleh akunting, diketahui oleh kepala SPPG, cocok, layak, oke, di-approve. Tidak layak, ganti. Itu sebenarnya harus kondusif. Dan punten-punten Kang Dudi ya, kepada para media, teman-teman media ya, tentang berita-berita keracunan gitu kan. Mohon maaf sekali ini teman-teman media, pemberitaannya tidak tuntas. Tidak ada penyebabnya apa keracunan itu. Kami sederhana saja, saya lihat, saya pantau, pengolah makanan, masak jam 1, jam 2 malam ya, selesai jam 4, jam 5, di packing, diberangkatkan ke tempat penerima manfaat. Sangat sederhana dan jauh dari basi atau apapun. Apalagi kalau makanannya fresh semua. Kan ada di Juknis, buat daging harus fresh, ikan harus fresh. Daging ayam tidak bisa menginap, Pak. Jadi sembelih, sudah disembelih, kirim ke dapur. Di dapur sama persiapan, unit persiapan, dicuci, dimarinasi, tunggu sampai diolah malamnya. Jadi apa istilahnya keracunan itu ya? Saya belum menerima atau belum pernah melihat akibat dari apa. Tidak ditelusuri ya apa yang menjadi penyebabnya begitu kan. Nah itu belum tuntas kan. Yes, para ya teman-teman yang mempublikasikan keracunan itu selesai di peristiwa keracunannya kan. Selesai di peristiwa keracunan. Pasanya malah lebih bagus umpama ya ada semacam uji labnya seperti apa itu juga. Nah itu termasuk yang ya tuntas sampai selesai kan. Ya, gitu. Atau ada rekam medisnya dari dokter gitu kan. Nah itu apa penyebabnya yang sesungguhnya gitu kan. Ya kan ada juga kan hanya alergi gitu kan, yang tidak biasa makan udang jadi gatal-gatal, disebutlah keracunan. Ya. Oke. Gitu. Jadi saya juga ingin tahu sih penyebab keracunan itu apa gitu. Sedangkan semua relawan saya itu ikut pelatihan yang difasilitasi Dinkes, penjamah makanan, semua ikut.
gratis oleh Dinkes tempat di Pangandaran itu, difasilitasi pelatihannya terus. Cuman ya untuk Mamin kita bayarkan lah gitu kan, untuk mereka bekal pergi ke sana ke Dinkes gitu kan, saya bayarkan dari mitra gitu. Dan apalagi pengolah masakan ya, chef ya, sertifikasi jelas itu wajib ada di Juknisnya, harus bersertifikasi. Kami sertifikasikan, kami latih lagi. Terus di mana ada kelemahan-kelemahan di situ? Ya mungkin entah dari mana datangnya gitu kan. Hal-hal itu bisa terjadi gitu, Kang Rudi. Seperti itu, Kang Rudi. Ya, kalaupun terjadi, ya sebetulnya bisa saja kan, ya ditelusuri sampai tuntas, kemudian ya selanjutnya kan bisa jadi bahan perbaikan gitu ya, kayak begitu. Kalau diketahui apa yang menjadi penyebabnya seperti itu kan gitu. Ya, justru itu investigasinya hanya dalam peristiwa itu saja. Terhenti di Ya, sana terhenti gitu. di sana. Dan kalau sudah begitu kan artinya itu dengan mudah tersebar kan gitu. Nah, itu. Dan citranya jadi Buruk lah jadi pasti. buruk, ya, dan tidak ada ruang gitu Ya, untuk klarifikasi gitu, iya. kayak begitu. Tuh. Kang Rudi di samping adanya manfaat begitu ya yang saya rasakan, saya sangat bahagia gitu. Bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya kumpulkan para PM, kita bicara kan, ngobrol-ngobrol. Dan Kang Rudi begini ya, ada lucu Kang Rudi. Kalau di kota-kota besar dalam ompreng itu suka ada tulisan, enak Sep, Ya. terima kasih Sep, Sep besok spaghetti ya. Tapi kalau di daerah saya Kang Rudi, yang di pojok Pangandaran, apa dalam ompreng tes, Mang, tanggung nasi gede. Mang, nasinya yang gede, katanya gitu. Kan Kang Dudi, yang saya khawatirkan Kang Dudi, mereka tuh terkadang bawa garam lagi, bawa cabe, makan bersama di sekolah itu sambil ngulek cabe. Itu yang bahaya. Kalau sakit perut nanti dianggap apa lagi? Dianggap keracunan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang membuat saya bahagia, Kang Rudi. Ya, itu sisi lain ya. Tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa sekarang isunya itu sedang kencang gitu kan. Makanan bergizi gratis itu ya banyak sorotan karena ya tidak dipungkiri anggarannya yang begitu besar kan, sampai ratusan triliun. Artinya wajar saja kan kalau jadi sorotan, sebetulnya begitu, wajar gitu. Nah, termasuk ada ruang-ruang yang di sana itu bisa saja tata kelolanya tidak sejalan gitu ya, tidak selaras dengan, ya ada semacam itulah ya, artinya diselewengkan, disalahgunakan gitu, kayak begitu. Itu justru yang sekarang itu sedang kencang gitu isunya, makanan bergizi gratis, karena itu ya terlepas dari tadi cerita praktik-praktik baik yang selama ini sudah dijalankan gitu. Kira-kira bagaimana cara mitra MBG ini menyikapi? Ya itulah Kang Rudi, kita itu jangan sampai logika kita tersesat ya. Hanya menerima sebuah isu ya, atau sebuah pandangan ya yang miring, hanya sebatas itu. Coba dalami ke dalam tentang manfaatnya. Bayangkan satu dapur Kang Rudi yang tadi saya sebutkan 3.000 yang menikmati manfaatnya. Bayangkan relawan, anak istrinya, orang tuanya, mertuanya, dia sekarang dompetnya penuh, jajan tiap 2 minggu sekali, anggaplah dengan keluarganya itu
pulang bawa oleh-oleh buat orang tuanya, buat mertuanya. Yang kemarin-kemarin sebelum ada program ini, sebelum dia jadi relawan, dia itu martabatnya di bawah. Dia ngutang ke warung saja tidak dikasih. Ya. Kalau sekarang terbalik, warung yang nawarin utang. Karena warung tahu per 2 minggu sekali dia gajian. Ada kepastian kan. Ada kepastian. Dan sampai saat ini aliran uang dari PGN ke dapur ke rekening virtual account itu selalu tepat. Jadi Selalu narasi hentikan makanan bergizi gratis MBG ini jelas tidak relevan ya. Bukan tidak relevan lagi. Itu sangat sesat. Sangat sesat. Perekonomian di desa itu lumayan. Yang motornya mau diambil sama leasing itu sudah dibayar sekarang. Yang sebelumnya tidak terbayar. Bayangkan. Sampai kenapa sih yang masyarakat jadi korban gitu, lagi menikmati gitu kan? Kenapa harus dikorbankan? Gitu. Ya sedikitnya ada 60 juta jiwa lebih lah sampai saat ini gitu yang menikmati sebagai penerima manfaat kan gitu. Secara nasional kan. Artinya itu bukan jumlah yang sedikit kan. 60 juta jiwa. Ya, bagaimana kalau tiba-tiba program ini dihentikan? Mungkin ada yang harus bertanggung jawab. Ya, Ada yang bertanggung jawab karena hakikat mereka mau mengangkat martabat dirinya dan keluarganya dihilangkan. tapi kan Ya. sebetulnya kita juga tidak menampik bahwa ada ya masalah kan di pusat, tidak bisa menampik kan. Tempo Ya. hari itu sudah terang benderang. Ya, ada sisi baiknya. Kejaksaan Agung bisa mengakses langsung, itu pertanda bagus kan. Ya, Artinya Prabowo sebagai yang menggelindingkan program ini tidak pandang bulu gitu. Walaupun dia memang orang kepercayaannya, katakan begitu, kalau ada masalah disikat kan gitu. Tapi ya kita tidak pungkiri bahwa ada ruang itu. ya itu kan intinya Pak Prabowo itu memberikan keleluasaan ya kepada penegak hukum untuk mengakses tugasnya dengan leluasa. Silakan awasi, silakan penegakan hukum berjalan kalau ada masalah. Ya. Itu diantaranya. Saya juga kaget. Wah, hebat sekali nih Pak Presiden ya. Bisa membiarkan anak buahnya ya, atau teman dekatnya atau siapapun mau dieksekusi oleh Kejagung, oleh kejaksaan, tapi tidak ada yang tutup-tutupi, silakan saja. Bayangkan itu yang terjadi saat ini. Tapi kan secara psikologis itu pasti berdampak ke daerah nih, ke mitra, ke SPPG gitu. BGN, kemudian SPPG, kemudian mitra kan gitu. Betul. Nah, itu pasti kan karena di BGN ada masalah, pasti kan berdampak tuh ke SPPG, ke mitra begitu. Itu justru itu sebagai evaluasi ya, sebagai evaluasi BGN atau Pak Presiden ya untuk meningkatkan kembali pengawasan gitu kan. Dan dampak kepada kami mitra yang paling bawah ini sementara tidak ada, berjalan dengan normal. Berjalan dengan normal, tidak ada penutupan sementara atau gimana, tidak ada. Alhamdulillah. Karena kan sudah berbentuk badan, Kang. Sudah berbentuk badan. Mana tidak bisa seenaknya. Apalagi kami ini kan masyarakat ya. Investasi kami itu untuk membantu program ini itu sangat besar. Yang di Pangandaran saja, yang di pojok Pangandaran saja, saya hitung investasi saya itu sampai 1,8 miliar. Satu dapur. Satu dapur. Nyaris 2 miliar satu dapur. Ya. Dengan biaya-biaya tidak terduga, pelatihan relawan untuk penjamah makanan, pelatihan sertifikasi chef, mengolah masakan,
terus kendaraan dan sebagainya itu hampir segitu. Oke, satu titik nyaris 2 miliar, katakan rata-rata 2 miliar. Bukan modal yang sedikit kan. Bukan, Kang Rudi. Nah, ada beberapa persoalan. Kemarin muncul lagi nih masalah. Investor nih pada datang gitu ke BGN karena nasibnya tidak jelas gitu. Karena mereka sudah berinvestasi di beberapa daerah, di beberapa titik. Ini kita ngobrol, ada banyak masalah gitu ya sebetulnya yang kita cermati gitu ya. Di media itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, itu gimana tuh bisa terjadi seperti itu? Tuh, gini Pak Kang Rudi, analisa saya ya. Kenapa BGN menyewa fasilitas dapur dengan dapurnya itu mahal? Sampai 6 juta per hari itu, Pak Rudi. Sampai 6 juta per hari. Per dapur kan? Per dapur itu. Dikurangi libur ya, masa libur ya, hari Minggu ya. Itu supaya investasi masyarakat cepat kembali. Itu intinya. Itu langsung diucapkan oleh Pak Presiden waktu itu kalau nggak salah. Saya tapi lupa kapan saya tuh. Supaya investasi masyarakat yang mendukung program ini cepat kembali. Cepat kembali. Karena sudah kembali kan tenang. Tapi ya kita lah sebagai mitra Kang Rudi tidak terlalu memikirkan cepat kebahagiaan hari ini yang paling utama saya itu. Saya bukan orang kaya, Kang Rudi. Itu sebagian perbankan yang biayai. Saya tiap bulan nyicil. Tiap bulan saya nyicil ke bank. Karena ya itu kebutuhan gitu kan. Oke, tapi ini menarik ya karena sebagai mitra MBG juga paham betul kan prosesnya gitu ya. Prosesnya ya. Dan kepala BGN itu salah satunya ditenggarai gara-gara ada dugaan menjual titik-titik itu gitu kan, kayak gitu salah satunya kan gitu. Nah, Kang Andi sendiri gimana nih, karena nih tentu saja sebagai mitra kan juga punya ya, pengalaman historis lah ketika tidak semudah itu kan bisa di-approve gitu jadi mitra kayak gitu. Kang Rudi, awal mula pertama saya ingin jadi mitra, kan ada edaran. Silakan buka portal BGN. Saya buka. Silakan masukkan titik dapur yang akan berdiri. Log, alamat dan lain sebagainya. Saya itu tidak kenal sama dengan para pejabat di BGN. Saya tidak kenal. Cuma tahu bahwa kepala Pak Anu, ini Pak Anu, ini Pak Anu. Cuma tahu itu dari media. Ketemu pun saya tidak pernah. Saya isi secara online apa yang harus diisi. Nah, saya isi, saya daftar, ada balasan verifikasi yayasan. Verifikasi yayasan, oke. Selanjutnya ada ke email permohonan saudara diterima. Silakan proses selanjutnya. Di situ ada centang biru proses persiapan. Itu 45 hari. Segeralah kita membangun dapur kita sesuai standar yang diinikan oleh BGN. Ditetapkan, kita bangun. Ternyata 45 hari belum selesai kan, jadi karena faktor uang kah, karena faktor apakah, banyaklah masalah di situ ya. Nah, di situ tidak mengingat bagaimana nasib uang yang saya bangun. Apakah akan selesai kapan saja, apakah akan terjadi kerugian buat saya pribadi. Saya tidak mengingat itu. Yang mengingatnya saya itu pas yang membangun dapur saya adalah orang tempatan. Saya bisa berbagi di sana. Biarlah saya disebut ria ya. Yang penting faktanya seperti itu.
bukan orang-orang profesional datangkan dari proyek konsultan tidak lah. Asal sesuai saya buka juknisnya sesuai dengan edaran itu saya bangun. Dari mulai di situ bersentuhan dengan masyarakat itu yang saya leluasa karena uang saya sendiri, bukan uang negara. Itu saya leluasa mau menggaji berapa asal dengan perjanjian kan, gaji upah buruh berapa. Nah, mestinya praktik baik yang Kang Adi lakukan itu diungkapkan, diceritakan gitu. Malah sekarang juga sebenarnya banyak yang mencoba gitu ya untuk menceritakan dirinya sebagai mitra gitu. Tapi salah gitu. Tadinya kan maunya dia membranding, oh ini saya mitra MBG nih, tapi kan salah. Umpamanya joget-joget gitu kan. Kemudian, oh saya dapat yang tadi Kang Adi kan menyampaikan kan ada insentif 6 juta. 6 juta kan kayak rame tuh kan. Rame gitu kayak gitu. Nah, itu justru di saat kondisi seperti ini tampaknya kurang tepat gitu loh. Karena masyarakat kita ini sedang, ya katakanlah kondisinya itu sedang galau gitu. Karena memang situasi kondisi ekonomi apalagi wah kayak gini gitu ya sekarang. Nah, itu gimana tuh Kak Adi? Mestinya bagaimana nih kita kalau ada praktik baik yang ini tidak berbunyi gitu, tetapi ada upaya memang untuk ya apa menceritakan gitu MBG, tapi salah gitu dengan ya kayak begitulah. Maka kemarin muncul lagi. Nah, itu juga yang sudah ini ya udah, tapi kemarin muncul lagi. Nah, kayak gitu nih. Gimana caranya kira-kira nih sebagai mitra di daerah terutama nih? Ya, kita juga sebagai mitra Kang Rudi ya. Memanglah ya, kita tidur kurang nyenyak ya. Takut terjadi apa-apa dengan dapur kita gitu kan. Entahlah itu dari kelalaian, entahlah itu dari hal-hal di luar yang tidak suka gitu kan. Kurang tidur nyenyak sebenarnya. Kalau kita mengingat ke arah sana ya. Terus yang tadi Kang Dudi sebutkan, bicarakan tentang kebahagiaannya sampai berjoget-joget, sampai bernarasikan bahwa saya punya untung besar gitu kan. Itu sebenarnya tidak usah disebutkan ke sana kan, karena tanggapan lain yang memang tidak suka gitu kan akan melawan itu kan, akan apa intinya akan memberikan lebih penyerangan kepada kita gitu. Jadi kasihanlah masyarakat kalau seandainya program ini berhenti. Bayangkan Kang Rudi, entah itu saya itu gimana, biarlah dianggap ria atau gimana gitu kan. Saya 10 orang saya kuliahkan relawan saya, no bayar mereka itu, gajinya utuh kecuali wisuda nanti. Kalau wisuda kan pesta itu ya, kecuali wisuda itu saya kuliahkan, walaupun hanya sekarang terrealisasi 6 orang. Itu juga saya paksa untuk kuliah, bayangkan. Tidak mau kuliah, saya paksa itu untuk kuliah. Nah, itu kan praktik baik yang lebih bagus gitu, lebih elok kalau itu ya bukan ria ya, karena ini kan MBG karena memang anggarannya besar, butuh akuntabilitas kan. Salah satunya kan praktik-praktik baik itu harusnya dibunyikan gitu. Ya beginilah Kang Rudi, makanya saya ingat seorang filsuf ya yang berkata, orang baik kalau tidak bersuara lebih-lebih daripada orang jahat katanya, gitu kan. Lebih-lebih dari orang jahat. Nah makanya sekarang saya baru bicara nih ya, sekarang saya ingin bicara lah, tidak seperti itu loh narasi-narasi jelek miring tentang MBG. Ada kebaikan di sana, sisakanlah gitu kan akalnya untuk menilai ke arah baiknya sedikit saja gitu.
Saya itu tidak suka sama program-program dulu itu. Program-program pemerintah dulu. Hanya saat ini Kang Dodi. Karena langsung bersentuhan tuh dengan masyarakat. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti ketua KPU, Bawaslu, Ombudsman. saya tidak tertarik. Saya ingin jadi ketua KPK. Ya. Oke, menarik. Tapi kemarin ada kesempatan, Kang Dodi. Ada kesempatan jadi kepala Ombudsman RI. Saya daftar karena saya dibilang itu saya mau. Saya daftar, saya ikut verifikasi, alhamdulillah. Saya masuk ke putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Masuk dari ribuan orang, hanya tersisa berapa orang. Putaran terakhir hilang nama saya. Dan tersisihkan. Ya, tapi kan artinya sekarang masuk justru langsung ke akar rumput ya, Nah itu. konkret ya, Ya. jadi mitra MBG. Ya. Nah itulah kenapa Kang Andi saya undang ke sini. Kan sedang ramai kan, ya di pusat ada masalah, kepala PGN-nya kemarin ya dijemput ke Jagung gitu. Saya tahu, saya dengar-dengar Kang Andi itu mitra. Kenapa tidak kita ajak ngobrol gitu ya sebetulnya. Artinya MBG dihentikan itu tipis ya gitu. Oh, program ini kan sudah berbentuk badan, ya. Nah ini menarik. Ada argumen yang kuat gitu. MBG harus terus berjalan. The show must go on, apapun yang terjadi. Nah, jadi begini. Salah satu bentuk dari program ini adalah program yang bersentuhan langsung dengan banyak ribuan masyarakat langsung. Setelah hakikatnya, kalau berhenti, semua penerima manfaat akan bersedih. Gitu. Kalau dari sisi hukumnya, sudah berbentuk badan, Kang Rudi. Susah untuk diberhentikan. Dan manfaatnya apa kalau berhenti untuk masyarakat itu apa? MBG merusak, ada narasi ya, MBG merusak dana pendidikan katanya kan. Loh, pendidikan sekarang gratis kok. Ya, guru-guru sekarang yang belum PNS kan, jadikan P3K bertahap gitu kan. Apa yang diganggu oleh dana pendidikan oleh MBG? Blunder ya, narasi-narasi di luar tidak mengenal suatu kemanfaatan program ini. Contoh saja yang mempermasalahkan tentang yayasan. Sudah tahu kan ada yayasan itu adalah berakta notaris dan sudah terdaftar di AHU ya. Di AHU. Yayasan ini sebagai mitra itu penyedia fasilitas yang bermodal, bayangkan. Entah kapan kembalinya. Di atas kertas sih memang 2 tahun kembali. Tapi buktinya, faktanya, ada lagi peralatan yang rusak gitu kan, belanja lagi. Ada lagi pelatihan SEP gitu kan pakai biaya. Itu 3 juta per orang. Gitu kan. Kalau ini di-cover semua oleh negara, di mana negara punya uang sebesar itu? Ribuan dapur coba dikali 2 miliar berapa? Makanya melibatkan masyarakat yang ingin membantu siapa. Kamu pengen jadi mitra harus siapkan badan hukumnya, siapkan uangnya. Saya tawarkan kepada keluarga saya yang tidak punya uang. Akhirnya saya lari ke perbankan. Sebagian saya ini kan ke perbankan dan sebagian dari gaji saya gitu kan. Nah ini yang baru ya, Bu Nani SD yang ini, dia jurnalis. Ya saya juga mengikuti jejaknya gitu. Baru dilantik tempo hari kan. Nah, baru-baru ini saya dengar akan merubah skemanya begitu. Gimana tuh kira-kira?
Sudah sampai bocoran nggak kira-kira gimana nih ke depan? Tidak ada sih bocoran apapun. Bu Nanik itu memang seperti yang saya lihat di channel-channel YouTube gitu ya. Dia kencang ya beliau itu, bicaranya kencang ya. Tapi saya berpesan juga kepada Bu Nanik ya. Kami mitra ini mengeluarkan uang banyak ya, untuk mendukung program ini. Berilah kami regulasi yang pro, jangan regulasi yang menakutkan gitu kan, supaya program ini berjalan dengan baik. Beli contoh, karena saya sebagai akademisi juga, ada juknis dari BGN itu petunjuk teknis ya dari BGN. Saya bedah tuh, saya bedah bersama gitu kan. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Nah sekarang oke lah, kembali ke Bu Nanik ya. Bu Nanik itu memang, beliau itu terlalu agresif sama program ini, sehingga terkadang bicaranya juga terkadang saya agak kurang enak didengar. Tutup, tidak mengingat ya bahwa dapur kita itu memerlukan banyak kasih teguran, kasih arahan, kasih binaan. Sekarang nih dapur saya itu sudah di ujung tadi itu ya. Sehari itu 300 truk logging dan pasir, 45 ton tuh muatannya. Terpaksa saya melanggar sedikit juknis ya, harus ada gerbang. Saya tidak ada gerbang, karena apa? Karena takut tuh mobil saya distribusi itu masuk ke dapur terhambat dulu oleh gerbang. Harus masuk langsung kan ke dapur karena didorong oleh truk itu. Bayangkan Kang Rudi, dapur saya yang masyarakatnya agak sedikit konflik bisa saya atasi. Relawan-relawan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, saya beri edukasi, akhirnya aman, tentram, nyaman di desa itu Kang Rudi. Jadi dapur saya itu saya bisa mengatasi masalahnya. Masalah di situ saya atasi. Coba kalau saya tidak bisa mengatasi belanja Kang Rudi, kalau bahan baku kurang karena ada kelalaian, jauh Kang Rudi, jauh berapa kilo. Tapi saya akan kerjasama dengan orang tempatan ya, yang menjual hasil taninya ke pasar mana gitu kan. Pulangnya tolong belikan anu di pasar. Mereka pulang tidak muatan kosong, mereka pulang membawa muatan punya dapur. Terbantulah gitu kan. Kos mereka itu agak agak terkendali. Harga pun saya seharga pasar sana. Kang Andi, itu menarik. Tapi kira-kira selama ini yang ya katakan itu praktik-praktik baik itu terdokumentasikan nggak? Artinya direkam gitu. Ada ya kayak begitu, didokumentasikan, kemudian disiarkan gitu. Ya, dalam bentuk yang menarik, audio visual, ada storytellingnya di sana. Itu terpikirkan nggak oleh para mitra MBG gitu bahwa di era sekarang itu perlu kita membangun narasi dengan storytelling yang sejalan dengan perkembangan sekarang gitu, di era media sosial apalagi gitu. Yeah. Terpikirkan nggak oleh teman-teman mitra MBG gitu bahwa oh ini perlu nih praktik baik MBG yang selama ini diam di kedalaman gitu ya, tidak muncul, malah yang muncul wih yang menari di permukaan kan, joget gitu, kayak gitu, terus wah gitu, terus viral gitu, asal viral gitu, karena ya viralitas itu kan hanya sesaat. Nah, justru yang begini nih terpikirkan nggak kira-kira oleh teman-teman mitra MBG untuk membuat sebuah storytelling yang ya terus dilakukan gitu
untuk mengimbangi narasi-narasi negatif gitu. Ya, justru itulah Kang Dodi. Alhamdulillah dengan channel ini ya saya kemukakan dengan apa yang saya rasakan gitu kan, dan apa yang telah saya perbuat gitu kan. Nah, kemungkinan teman-teman mitra juga gitu kan mau bersuara gitu kan. Nah, tidak hanya diam menikmati hal yang satu titik itu gitu kan. Cobalah bantu juga gitu kan untuk apa sih manfaat yang sebenarnya gitu yang terjadi gitu kan, yang terjadi itu memang kurang lah sepertinya ya, baru searah sekarang, hanya ketidakkesukaannya saja kalau yang muncul itu kan, hanya searah, belum ada arah lain. Nah, belum Ayo ada kita arah. cerita di sini bareng-bareng gitu. Dan ini closing ya, nanti kita bisa lanjut lah, kita lanjut percakapannya begitu, karena banyak hal yang boleh jadi belum bisa diungkapkan gitu, karena waktu kan gitu. Kang Andi optimistis ya, MBG ini akan terus berlanjut. Saya optimis, sangat optimis, dan kemungkinan besar narasi-narasi eh, yang miring terhadap program ini segeralah gunakan akal. Sekarang tentulah masyarakat. Justru pengawas saya itu masyarakat. Pengawas dapur itu masyarakat penerima manfaat. Dari 2.500 makanan ya, masakan yang dibagikan itu 2.499-nya enak, yang satu ada kesalahan, misalkan dagingnya itu agak keras, diupload sama masyarakat itu. Yang satu itu seolah-olah semua masakannya itu alot. Ya, oke. Justru pengawasan kita itu dari masyarakat langsung gitu. Kritikannya itu terkadang kan bahasa masyarakat bahasa pedas gitu kan, tidak ada yang menghalangi. Justru itu tuh perbaikan kita. Saya panggil bagian pengolahan, kenapa ini ada di Facebook, ada ini dan ada narasi ini, dagingnya kenyal. Coba kamu tanya 20 orang PM, enak tidak masakan kamu? Dia telepon kader-kader ya, penerima yang membagikan ke penerima manfaat. Bagus Pak, tidak ada masalah. Itu sampel 1/20 gitu kan. Sudah selesai itu jawabannya, sudah tidak perlu dijawab lagi, dengan itu selesai. Gitu kan Odi. Dan saya optimis bahwa karena program ini program yang sangat mulia ya, daripada ada bancakan korupsi yang lain gitu kan, mendingan salurkan ke masyarakat langsung. Keren menurut saya itu. Bayangkan coba kalau dana yang disalurkan oleh pemerintah ini tidak dimasukkan tidak ke program ini, nongkrong di mana? Nongkrong di mana itu uang? Efisien tidak? Siapa tahu kan nongkrong dari orang-orang yang serakah, pejabat-pejabat serakah. Ini langsung dimakan oleh masyarakat, bayangkan. Siapa yang ini? Siapa yang akan membantah itu? Siapa yang membantah itu? Terlalu kejam kalau menyuruh program ini dihentikan. Terlalu kejam. Perbaiki regulasinya, paling itu pengawasannya diperketat, selesai. Aliran uangnya diperketat. Di situ ada aparat penegak hukum yang leluasa mengakses tugasnya. Hanya itu. Hanya itu sebenarnya. Tidak ada alasan lain untuk itu. Dicicipi langsung kok oleh masyarakat.
Itu. Mantap ini. Kita tidak terasa 1 jam nih kita ngobrol. Walaupun ini masih banyak dan tampaknya ini harus ada Ya. lanjutan. Harus berlanjut lah. Artinya belum selesai nih kita. Tapi paling tidak ya ada sedikit, katakanlah ini semacam ini ya, semacam prolog gitu untuk percakapan selanjutnya gitu. Baik. Teman-teman, sudah kita kasih ruang. Sebenarnya ini hak jawab ya. Suara Kang Andi ini bisa mewakili para mitra sebetulnya, dan ada baiknya juga nanti ya teman-teman mitra MBG lain juga bercerita di sini gitu ya. Banyak hal gitu. Ada praktik-praktik baik yang tidak bisa dinafikan, dan Kang Andi sebagai mitra MBG, sebagai pelaku, Ya. bukan sebagai akademisi ya, kita ngobrol, bukan sebagai praktisi hukum juga bukan gitu. Nah, sebagai mitra MBG Dan bukan dari partai politik. Nah, Dan saya tidak kenal sama dan tidak pernah saya duduk di partai politik apapun itu. ya. Nah, itu. Oke, Saya jadi- pure. So must go on, lanjutkan. Tata kelolanya diperbaiki, diperkuat begitu, dan ya nanti kita akan lanjut percakapan di lain waktu. Bisa jadi tentang MBG umpamanya berseri gitu. Atau hal lain lah, karena banyak isu-isu selain itu. Baik teman-teman, terima kasih Kang Andi sudah datang ke ruang kreatif ini. Ini sedang dalam, ini sebetulnya anugerah juga ya, kita bisa langsung bercakap-cakap. Kebetulan kita sedang mempersiapkan gitu kanal-kanal ya, alternatif gitu ya di wilayah Priangan Timur. Terima kasih teman-teman, salam hangat, Rahayu Bagja Waluya, laju mulus tina kanan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.